akan membahas tentang gambaran umum sistem informasi keuangan. Tujuan dari bisnis ya. Jadi masalah keuangan selalu berhubungan dengan bisnis. Tujuan bisnis yang pertama itu adalah menyediakan keuntungan. Sebuah bisnis harus bisa menghasilkan uang yang cukup untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha bisnisnya dengan menyisakan ya keuntungan yang cukup untuk pemilik yang ingin tetap menjalankan bisnisnya. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas itu adalah maksudnya sebuah bisnis itu harus dapat menyediakan uang tunai yang mencukupi untuk membayar hutangnya ketika jatuh tempo atau dibutuhkan. Tujuan bisnis dan aktivitas atau kegiatan dari sebuah bisnis. Nah, bersesuaian dengan yang dijelaskan di atas, tujuan bisnis itu ada dua tadi ya. Jadi harus menghasilkan keuntungan dan harus punya likuiditas. Sedangkan kegiatannya yang utama itu adalah pembiayaan. Artinya sebuah bisnis itu harus bisa mendapatkan modal untuk membiayai operasional perusahaan. Nah, apa itu operasional perusahaan? Operasional perusahaan itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan menghasilkan suatu produk atau jasa yang dibutuhkan oleh si pelanggan. Ya. Nah, keuangan itu bisa didapat dari investasi, ya, dari investasi dari si pemilik, dari pemegang saham, maupun investasi dari perusahaannya sendiri. Dari kelebihan likuiditasnya itu bisa diinvestasikan ke pihak ketiga. Kegiatan bisnis. Yang pertama, kegiatan pembiayaan. Pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan investasi. Kegiatan investasi misalkan membeli mesin yang baru, ya, mengganti komputer yang ada, mengganti software yang ada, ya, ataupun menggaji konsultan dan sebagainya. Jadi intinya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan di kemudian hari. Kemudian kegiatan operasional. Kegiatan operasional misalkan ya, kegiatan produksi. Jadi bagaimana menambah nilai bahan baku menjadi barang jadi. Ya, dalam kegiatan operasionalnya misalnya menggaji karyawan, membeli bahan baku, bahan pembantu, bahan packing, angkutan, biaya admin dan sebagainya. Itu semuanya termasuk kegiatan operasional. Nah, kegiatan pembiayaan ya itu adalah didapat dari mana atau untuk apa. Nah, jadi kegiatan pembiayaan itu berusaha mempertahankan modal yang didapat dari pemilik dan kreditor ya. Jadi bagaimana mendayagunakan modal yang didapat dari pemilik dan kreditor. Kemudian selanjutnya adalah mengembalikan ya modal yang sudah diberikan oleh si pemodal dengan kreditornya. Oke. Kegiatan investasi tadi ya. Jadi bagaimana menggunakan modal yang diterima ya untuk menghasilkan sehingga tujuan bisnisnya bisa tercapai. Ya, itu termasuk adalah pembelian dan penjualan aset yang digunakan dalam bisnis yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi misalkan mesin yang sudah lama itu diganti. Nah, berarti ada pembelian dan penjualan asetnya. Ya, mobil
Jadi kalau sudah pakai berapa tahun, nilai pakainya sudah turun, nah, bisa diganti dengan yang baru. Ya. Sedangkan kegiatan operasional tadi ya, jadi menjual barang dan jasa ke pelanggan. Kemudian apalagi memperkerjakan para manajemen dan pekerja, membeli dan menghasilkan barang dan jasa, ya, dan termasuk yang namanya membayar pajak. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara tujuan bisnis dengan IT dan IS ya. Jadi bagaimana teknologi informasi dan informasi itu bisa membantu pencapaian tujuan bisnis. Nah, sebelum masuk kita lihat dulu ada dua istilah yang sangat penting yang berhubungan dengan bisnisnya. Itu efektivitas dan efisiensi. Sistem informasi dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan ya atau untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis. Apa itu efektivitas? Apa itu efisiensi? Efektivitas itu adalah ukuran dalam pencapaian suatu tugas. Sedangkan efisiensi itu ditentukan oleh hubungan antara penggunaan sumber daya dengan kegunaan atau manfaat yang didapat dalam mencapai tujuan. Ini contoh bagan ya yang menggambarkan hubungan bagaimana teknologi informasi itu mendukung berbagai fungsi bisnis. Jadi fungsi bisnis ini disimbolkan misalkan bagian HRM yang mengurus orangnya, manusianya, pekerjanya, manajemennya. Kemudian pemasaran dan penjualan, bagian accountingnya ya, akuntansinya, pabrikan dan bagaimana mengontrol persediaan, ya keuangan. Sistem informasi dalam berbagai fungsi bisnis ya hubungannya seperti apa. Nah, jadi fungsi bisnis di gambar ini disimbolkan dengan warna-warna ya. Warna-warnanya bisa kita lihat di bawah ini. Jadi ini ya ada 6 fungsi bisnisnya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini bagaimana target pemasaran ya. Penjualannya bagaimana ya, wira niaganya, kemudian bagaimana memanage keuangannya, analisa investasinya, penelitian pasar, kemudian bagaimana produksinya ya dengan menggunakan komputer ya, computer aided design, lalu jalur produksinya bagaimana ini ya, pembeliannya dan sebagainya. Ini tinggal dilihat keterhubungannya antar tiap unit fungsi bisnisnya. Sekarang kita akan masuk ke keuangan. Jadi tugas dari seorang manajer keuangan itu adalah mengatur uang seefisien mungkin, ya, seefisien mungkin. Dengan caranya apa? Nah, ini mengumpulkan ya piutang itu secepat mungkin. Jadi tagih-tagihan itu harusnya secepat mungkin kita tagihkan. Ya. Tetapi kebalikannya melakukan pembayaran setelat mungkin sesuai dengan kontrak atau hukum. Jadi kalau di dalam kontrak bayarnya tanggal 15, usahakan tanggal 15 baru bayar. Jangan bayar kalau begitu punya uang tanggal 11 sudah dibayar. Itu tidak bagus ya. Kemudian memastikan dana yang cukup tersedia untuk operasi harian ya. Jadi tiap hari itu kasnya ada uang, jangan sampai tidak ada uangnya. Kemudian mengambil keuntungan dari kesempatan ya. Artinya misalnya uang tunainya berlebihan, maka itu harus diinvestasikan. Ya, jadi tidak ada uang nganggur di dalam perusahaan intinya. Oke.
Nah, untuk melakukan pekerjaan itu, seorang manajer keuangan butuh informasi. Maka ada namanya Financial Information System. Ya, fungsinya apa? Jadi mempertahankan ya catatan keuangan ya dan cash flow ya, aliran keuangannya dari organisasi. Yaitu merupakan pekerjaan atau tugas utama dari bagian keuangan ataupun bagian akuntansinya. Ya, jika mereka tidak melakukannya dengan benar, maka organisasi atau perusahaan ya bisa membelanjakan uang yang lebih yang seharusnya bisa dihemat, atau yang tidak perlu, biaya yang tidak perlu itu akhirnya terjadi ya, yang mengakibatkan perusahaan tidak mampu membayar ke supplier ataupun karyawannya ya, hingga terjadi kebangkrutan perusahaan. Nah, untuk memantau dan mempertahankan pengawasan dari keuangan perusahaan, maka departemen ya dapat menggunakan yang namanya sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan itu menyimpan data apa saja ya. Ini penghasilan dari penjualan, pembayaran, pinjaman, status di bank ya. Kemudian aliran uang tunainya, kemudian aset tetapnya, termasuk juga misalkan pembiayaan ya, ada pinjaman IOU dari karyawan, biaya penelitian dan pengembangan dan tambah sebagainya. Jadi intinya semua aliran keuangan itu akan tercatat, terekam di dalam FIS ini. Ya. Dengan menggunakan FIS, seorang akuntan dan manajer itu dapat memantau penggunaan dana di dalam perusahaan. Ya. Jadi sehingga FIS ini bisa menyediakan ya bagaimana pandangan atau laporan tentang keuangannya sehat atau tidak pada suatu waktu ya. Jadi anggaran bisa dibuat dan bisa jadi untuk memastikan bahwa uang yang dialokasikan itu digunakan dengan benar, tidak melampaui batas. Ya, FIS dapat dipakai untuk menolong manajer melakukan analisis ya dalam pengambilan keputusan. Jadi analisisnya mungkin analisis pasar. Jadi seberapa besar pasar atau pangsa pasar yang tersedia. Ya. Jadi pasar mana yang bisa dimasuki, seberapa penilainya suatu pasar. Kemudian analisis penjualan. Jadi produk apa yang penjualannya tinggi, itu yang harus diutamakan. Ya. Penjualan mana yang memberikan keuntungan yang besar. Nah, itu bisa dianalisa. Kemudian analisa pembiayaan. Ya, jadi dari analisa pembiayaan misalkan bisa melihat biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu manfaat ya. Kemudian biaya dari hari ke hari. Jadi kita bisa bandingkan ya, biayanya meningkat atau menurun. Kemudian peramalan penjualan. Jadi bisa memperkirakan, memprediksikan penjualan di waktu yang akan datang terhadap suatu produk. Kemudian bisa memodelkan ya. Jadi dengan adanya data-data yang ada, kita bisa buat skenario ya, bagaimana kalau misalkan produk X kita naikkan, produk Y kita turunkan dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat hasil dari suatu modelingnya atau skenario. Oke. Perbedaan antara sistem keuangan dengan sistem informasi akuntansi ya. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan ya, keuangan perusahaan. Jadi mulai dari uang tunai, kemudian investasi lainnya seperti saham, obligasi, tanah, gedung ya. Jadi bagaimana memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan. Artinya uang yang dimiliki oleh perusahaan itu harus dimanfaatkan. Ya. Untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan pengembalian terbaik dari investasinya,
maka fungsi keuangan itu harus mendapatkan berbagai informasi yang sebagian besar berasal dari luar perusahaan. Jadi supaya dapat berinvestasi yang paling maksimal. Sedangkan fungsi akuntansi itu bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan. Jadi setiap transaksi yang mengubah persamaan akuntansi, ya, itu akan dicatat oleh akuntansi. Di database-nya paling lengkap di dalam suatu perusahaan. Ini contoh sistem informasi keuangan dan akuntansi, ya. Jadi kalau yang piutang, catatan piutang itu untuk melacak uang-uang yang dipinjamkan oleh perusahaan. Ya, ini kelompok nilai ini manajemen operasional karena piutang itu biasanya jangka pendek. Ya, misalkan penjualan kredit, kemudian sistem anggaran. Jadi bagaimana menganggarkan biaya produksi, ya, itu berarti jangka pendek karena itu dipakai oleh manajemen tingkat menengah. Sedangkan perencanaan anggaran itu jangka panjang, maka itu dilakukan oleh manajemen senior atau yang top manajemennya. Ya, jadi intinya sistem informasi keuangan itu menolong para manajer untuk memanage uang dan portofolio dari yang diinvestasikan. Ya, portofolio itu seperti yang saham, surat berharga, dan lain-lainnya. Nah, sistem informasi keuangan yang berbasis komputer, ya, itu menghubungkan sistem informasi lainnya untuk mendukung manajemen dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional keuangan di perusahaan, ya. Jadi dia menyediakan informasi untuk orang-orang baik di dalam maupun di luar perusahaan. Ini bahasa Indonesia tinggal baca sendiri. Nah, pemakai siapa yang menggunakan informasi keuangan di dalam perusahaan? Manajer dan non-manajer. Sedangkan di lingkungan, ingat mata kuliah yang tentang elemen lingkungan perusahaan, ya. Itu yang berhubungan maupun tidak dengan perusahaan itu menggunakannya. Ya. Jadi manajer keuangan itu mendukung, ya, dalam pengambilan keputusan dalam hal keuangan, ya, alokasi dan kontrol dari sumber daya keuangannya di dalam bisnis. Ini contoh model dari satu sistem informasi keuangan. Ini yang simpel, yang sederhana. Ini penggunaan sistem informasi keuangannya. Siapa yang menggunakannya, ya? Jadi kalau tingkat atas, ya, dia bisa untuk peramalan, untuk memanage, untuk mengatur, ya, mengontrol, ya. Nah, kalau accounting ini yang paling bawah, dia hanya mengontrol. Karena apa? Dia mencatat transaksi keuangan yang ada, ya. Ini yang keuangan. Jadi dia bisa meramal dengan data-data yang ada, juga mengontrol. Nah, kalau yang anggaran sama seperti yang akuntansi, ya, dia hanya bisa untuk mengontrol. Oke. Jadi materinya sampai di sini.